Welcome to Easy Talk Podcast by Easy Helps, tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance, serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Nah, untuk kali ini aku akan ditemani oleh Finance Director dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Aku perkenalkan dulu ya ke Easy Talk Friends. Halo, Hai. Ibu Stella. Dengan Ibu Stella, Finance Director dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Stella hari ini? Baik, luar biasa. Apa namanya? Sehat. Banyak proyek. Bahagia. Lumayan. Nah, banyak proyek makin Lumayan. bahagia. Makanya kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu Stella ya mengenai salah satu bisnis di PT Easy Helps Multi Solusindo, yaitu Corporate Finance Services ya. Wah, ini udah akarnya deh kalau proyek-proyek dengan finance services yang ada di Easy Helps Multi Solusindo. Jadi kita mau tanya-tanya ya Bu Stella ya. Nah, Bu Stella, di setiap perusahaan itu kan penting banget ya, adanya itu laporan keuangan. Kita taunya, bikin laporan keuangan. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa jenis kah atau beberapa macam, ada macamnya nggak sih itu laporan keuangan di perusahaan itu? Ya, laporan keuangan sih normalnya ya ada yang namanya neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, sama arus kas. Ya, itu sebenarnya adalah yang paling penting. Kenapa ya? Gimana ya, kayak neraca itu keperluannya itu agar kita tuh mengetahui, perusahaan itu mengetahui posisi aktiva hak kita yang menjadi hak kita, harta kita. Aktiva itu harta kita, Ya, berarti harta perusahaan ya. Betul. Apa yang berapa posisinya kewajiban kita dan berapa posisi ekuitas kita. Ekuitas itu? Dan ekuitas itu terdiri atas modal yang kita setorkan, sama laba-laba berjalan dan laba yang tahun-tahun kemarin. Kayak gitu. Itu yang kita bisa setiap tahunnya ya? Ya. Sebenarnya laporan keuangan itu sih harus dilakukan tiap bulan. Tapi sehubungan dengan peraturan perpajakan, pelaporan perpajakan diadakannya setiap tahun untuk dilaporkan. Kayak tadi neraca, kemudian juga ada laporan laba rugi, itu jadi jadi perubahan modal. Itu biasa terjadi ya, ada perubahan modal. Ya, kadang-kadang pemegang saham kan memutuskan mungkin di periode kapan sesuai dengan budgeting mereka, perencanaan mereka, kita akan setorkan lagi, misalnya gitu ya. Nah, itu akan ada laporan perubahan modalnya. Terus kemudian arus kas. Nah, kalau arus kas itu lebih kepada cash flow ya sebenarnya. Gimana kita tuh merencanakan berapa sih dana yang akan kita terima dari hasil usaha kita gitu. Tapi kemudian berapa juga kewajiban yang akan kita bayarkan secara cash ya. Jadi benar-benar uang cash. Jadi kita tuh sudah ada perencanaan tuh ke depannya. Oh, tanggal sekian kita perlu bayar ini nih. Uangnya dari mana? Nah, itulah perlunya laporan arus kas kayak gitu. Nah, semuanya ini tuh kita buat laporannya itu harusnya setiap bulan gitu ya. Setiap bulan. Di akhir tahun seperti summary ya. Laporan perpajakan kan kita memang perlu submitnya laporan tahunan. Gitu. Jadi itu penting ya. Jadi tujuannya sebenarnya tuh biar apa sih, perusahaan tuh tahu nih ya laba rugi, harus cash flow-nya gitu, terus sampai neracanya. Tujuan utamanya sih kenapa sih? Ya biar kita bisa membuat perencanaan ke depannya, perusahaan ini mau dibawa kemana sih dengan posisi keuntungan kita tahun ini atau bulan ini, periode tertentu lah ya. Terserah mau periode apa aja. Kita bisa tahu nih, wah misalnya per 6 bulan, oh posisi kita kayak gini, berarti ke depannya kita harus ngelakuin apa. Nah, itu perlu banget. Kalau enggak kita bisa salah step, atau kalau enggak kita jadi nggak tahu tujuan kita ke depan sebenarnya apa sih. Iya, kita cuma jualan doang. Keuntungan kita ada nggak sih? Kadang ada yang udah running aja dulu. Pas dilihat laporannya, wah ternyata boncos. Ya, biasa pengusaha gitu tuh. Ya. Nah kan Bu Stella nih banyak banget nih ya, kita nanganin klien-klien untuk masalah financial corporate-nya nih. Pernah ketemu gak sih Bu ya kayak gitu tuh, misalnya udah
Ya, tadi pengusaha ya, pokoknya yang penting bakar jalan atau dulu, jalan dulu, ternyata laporannya berantakan. Banyak banget, banyak banget. Boleh salah satunya ceritain pengalaman dari Bu Stella menghadapi klien yang seperti itu. Salah satunya kebetulan saya kan lebih banyak ke sisi pajaknya ya. Nah, jadi mereka udah jalan nih, salah satu klien saya udah jalan nih, udah berapa tahun, 3 tahun. Tiba-tiba kan ada tuh yang namanya pelapor pemeriksaan pajak ya biasanya. Udah ada relaksasi pajak apa segala macam, tiba-tiba dia disuratin nih dapat SP2DK. Oke, jadi kadang jadi minta SP2DK. Iya, jadi kadang-kadang SP2DK itu untuk apa sih? Nah, jadi dari kantor pajak itu kadang memberikan kepada kita, mengirimkan kepada wajib pajak SP2DK. Isinya sih sebenarnya permintaan keterangan. Mungkin ada yang tidak equal di data mereka, gitu. Jadi kan secara perpajakan itu harus equal semua ya, kayak gitu. Jadi, nah, kalau umpamanya ada yang nggak equal dari laporan tahunan yang mereka temuin, mereka pasti akan kirim surat ke wajib pajak untuk ditanyakan. Nah, kebetulan klien saya waktu itu salah satu klien saya ada yang tidak memperhatikan itu. Ya, mereka sih membuat laporan keuangan tapi seadanya. Laporkannya juga seadanya. Nah, begitu dapat surat itu mereka kalang kabut. Apa ya ini gitu. Nah, sama sekali nggak punya pengetahuan soal itu kan. Nah, disitulah sangat penting semuanya itu dilakukan, laporan-laporan itu. Oke, jadi sebenarnya jangan laporan tuh seadanya, tapi ya sedetail mungkin gitu ya, karena lebih baik sedetail mungkin untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan. Karena semua yang berusaha di Indonesia kan wajib dikenakan pajak, otomatis kita wajib untuk submit laporan kita ke negara, dan itu akan menjadi pertanyaan jika ada hal-hal yang menurut perpajakan itu tidak sesuai gitu. Mereka akan kirimkan SP2DK. Nah, tapi jangan khawatir kalau ketika kita sudah membuat laporan secara rutin ya kan, seharusnya mereka nggak khawatir. Mungkin pemahamannya kali Ibu ya, makanya biasanya begitu. Pemahaman, ketika mereka dapat surat dari Dinas Perpajakan, ini apa sih artinya gitu. Makanya mereka datang kepada Easy Helps karena kita memberikan konsultasi ya, supaya mereka lebih paham, nggak cuma merunning jualannya aja, tapi juga running laporannya juga gitu ya. Betul. Makanya Bu Stella dan timnya nih yang ready to go untuk konsultasi soal corporate finance. Oke, nah aku mau tanya lebih ke perusahaan ya, gimana nih perusahaan bisa memastikan kalau laporan keuangannya itu sudah sesuai sama ada standar ya di akuntansi ya? Ada. Gimana? Ada dong. Tadi pemahaman tadi, bagaimana perusahaan bisa memastikan ini yang kita bikin ini memang sudah sesuai standar gak sih? Gitu. Ya. Jadi itu kita mulai dulu. Apa sih accounting itu? Apa itu akuntansi? Akuntansi itu adalah seni. Seni mencatat. Tapi tentu saja disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam misalnya peraturan standar akuntansi keuangan. Nah, jadi ya kalau saya mau jelasin artinya saya memberi kuliah sih ya, kurang lebih seperti itulah. Seni. Jadi memang ada hal-hal spesifik yang harus dipelajari lebih dalam lagi ada gitu ya. Oke. Nah, dari situ kita harus mencatat sesuai dengan aturan-aturannya. Tapi sambil melogika juga, ini suatu transaksi itu terjadi, ceritanya gimana sih? Nah, jadi kita nggak bisa, kayak gini, udahlah masukin itu aja. Gitu, nggak boleh. Ada aturannya. Masukin aja. Ujungnya, kok nggak sama? Iya. Gitu ya. Karena pemahamannya pemahaman sendiri, padahal ada standarnya ya. Iya, betul. Di akuntansi itu kalau orang mau bilang, akuntansi itu sebuah ilmu pasti, sebenarnya bukan ilmu pasti ya. Bukan ya Bu ya? Bukan ilmu pasti justru. Justru di accounting itu kita gimana caranya kita tuh mengembangkan, ceritanya ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi aturannya pasti. Hanya saja kalau memang aturan itu tidak bisa kita ikutin, kita harus menjelaskan kenapa. Dan itu masih bisa diterima. Selama sesuai dengan standarnya masih bisa diterima. Gitu ya. Jadi setiap standar itu memang ada penjelasannya. Cuma ketika kita bisa kasih bukti ya, bukti dan ini ke ranahnya siapa, itu masih diterima oleh perpajakan juga ya. Gitu. Oke. Ternyata nggak karena cuma ketemu angka, ternyata ilmu yang pasti gitu, enggak. Kita membutuhkan nalar juga ya, betul. Logika untuk
sesuaikan dengan standar akuntansi yang ada. Makanya banyak banget nih yang tertarik banget sama masuk ke perkuliahan akuntansi karena itu ya seni. Ternyata akuntansi itu seni, banyak sekali seni di dunia ini. Seni mencatat. Oke. Misalnya ini tambahan ilmu banget sih buat aku pribadi dan juga buat semua pendengar dari Easy Talk Friends. Nggak hanya mendengar juga, tapi juga bisa nonton kita di YouTube, gitu kan. Nah, terakhir deh Bu Stella, untuk semua yang Easy Talk Friends yang mendengarkan, maupun juga mungkin juga mereka ada di perusahaan, ada tips gak sih, atau mungkin saran buat mereka membuat laporan keuangan untuk perusahaan mereka, atau untuk mereka kasih ya advice juga ke tim di departemen mereka. Ya. Yang pertama adalah lakukan pencatatan transaksi secara teratur dan kalau bisa benar-benar day to day. Karena kalau udah menumpuk, ntar kita udah lupa ini apa ya ceritanya kayak gimana ya kayak gitu. Ya seperti itu aja sih. Oke. Setelah itu biar laporannya terus dengan rapi. Iya, karena ya itu rutin, jangan ditunggu menunggu tanggal 10 atau menunggu tanggal ada ya deadline itu ya. Ada malah yang 3 bulan sekali baru bikin pencatatan. Jadi baru udah dikumpulin semua. Konsisten gitu ya, day to day dan detail. Oke, dan terima kasih Bu Stella untuk waktunya dan ilmunya yang keren banget buat semua Easy Talk Friends. Dan jangan lupa kita juga punya Instagramnya, kamu bisa kepoin kita di easyhelps.id, dan podcast kita bisa kamu tonton juga di Spotify di Easy Helps dan juga YouTube di Easy Helps. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu atau mungkin perusahaan kamu tuh membutuhkan konsultasi atau advice mengenai company, management, financial ataupun compliance, kamu bisa lihat di website kita di easyhelps.co.id. Kamu bisa ngobrol langsung sama kita di hotline kita juga di 0812 1000 5154. Saya Alisa Carla. Bye-bye. Terima kasih.